Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, nama gue Timot dan gue mau cerita tentang kejadian yang baru aja gue alamin akhir-akhir ini. Jadi langsung aja ya, gue itu sekarang kondisinya lagi gak sehat. Gue lagi demam, terus demam gue sempat tinggi 38,6 derajat. Nah, terus gue minumin obat, akhirnya gue bisa reda. Maksudnya gue udah gak ngerasa demam banget, akhirnya gue bisa istirahat. Sampai besokannya suhu tubuh gue kembali normal 37,5 derajat gitu kan. Nah tapi anehnya gue udah 37,5 tuh badan gue bukan panas ya, maksudnya bukan demam lagi, harusnya normal kan. Tapi yang gue rasain adalah gue merinding. Gue selalu ngerasa kayak kedinginan terus sorenya gue cek suhu lagi dan ternyata benar suhu gue tuh turun jadi 36,4. Nah gue pikir kenapa badan gue dingin banget ya gitu kan. Terus gue masih meriang gitu. Gue pakai kaos kaki, terus gue pakai jaket, gue selimutan pakai bed cover. Kok badan gue masih kayak kedinginan banget ya. Akhirnya malam kedua gue cek lagi suhu tubuh gue itu 35,5 derajat Celcius. Maksud gue adalah itu dingin banget badan gue gak sih gitu kan. Sedangkan suhu normal adalah 37 gitu. Terus gue tuh kayak gak nyaman aja tidur kan. Kita gak akan nyaman tidur kalau kepanasan atau kita kedinginan gitu kan. Nah ini suhu ruangan gue tuh gak dingin-dingin banget. Gue emang dari dulu tuh pasang AC tuh 26 suhunya, biar gak terlalu panas, gak terlalu dingin juga. Dan setiap siang gue tuh buka balkon, buka pintu kamar yang keluar gitu, jadi biar ada pertukaran udara. Which is maksud gue adalah di ruangan gue ini gak lembab. Nah singkat cerita, sampailah di hari ketiga dimana gue ngerasa suhu tubuh gue tuh gak demam tapi dingin terus. Gue selalu ngerasa meriang, sedangkan suhu tubuh gue tuh normal, udah balik normal 37,3 gitu. Nah gue lagi mau coba tidur nih ceritanya kan. Mata gue soalnya capek juga gitu, lihat handphone mulu, ngeliat laptop mulu, kan kerja dari rumah kan. Gue lagi mau coba tidur, ini tuh belum malam-malam banget ya, masih sekitar jam 9 malam lah gitu. Jadi di sebelah kamar gue itu adalah gudang. Gudangnya itu terbuka tapi ya, bukan ruangan tertutup. Karena di situ juga ada ruang jemuran baju gitu. Jadi kosong, artinya nggak ada kamar, nggak ada orang. Dan pun kalau sama tetangga gue itu nggak akan kedengeran lah dari kamar gue. Kenapa? Karena kamar gue di lantai 2. Nah jadi di sebelah kamar gue itu adalah gudang terbuka. Di sebelah gudang itu ada ruang jemuran. Di sebelahnya ruang jemuran ya kosong gitu kan, di lantai 2 ya gak. Nah satu malam nih di hari ketiga itu gue nyoba tidur merem. Terus di dinding gue yang berhadapan langsung dengan gudang nih kayak ada suara duk 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 gitu. Kayak ada benda keras atau benda besar gitu ya yang ngehantam tembok gitu. Terus gue kan jadi makin gak bisa tidur ya. Kayak apa sih gitu kan.
Gue pikir nih mimpi gitu kan, mungkin gue lagi gak enak badan jadi setengah sadar gitu. Gak taunya setelah gue dengerin dengan seksama, itu beneran bunyi dok 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 gitu. Terus yaudah gue coba tetap tidur aja, bodo amat kan, gue pakai bantal gitu, gue tutupin muka gue sama kuping gue kan. Gak lama suaranya berhenti tuh, dok 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 dok, kayak hilang. Berubah suaranya jadi suara rintihan. Kayak aduh anjir, merinding gue demi Allah. Jadi kayak suara gini nih, tolong gitu. Aduh ya Allah, gue merinding sumpah ceritainnya. Ya pokoknya gitu kan ya. Terus gue kayak aduh nih apaan nih gitu kan. Terus ya udahlah, gue berusaha tenang gitu. Ya udah bodo amat lah, apa ya Allah, bodo amat, gue doa. Terus gue lagi gak enak badan juga kan, terus gue pegang aja jidat gue kan. Gue keringetan dong, padahal kan gue lagi kedinginan ya gak. Terus ya udahlah bodo amat. Terus gue doa tidur. Gue nggak tahu ya, namanya orang lagi sakit kan ya, kebangun dong malam-malam, mungkin jam 1-an gitu ya. Gue tuh nggak tahu kenapa, gue bangun tuh kosong banget. Gue nggak mikir apa-apa, pokoknya gue bangun aja melek gitu. Terus nggak tahu kenapa di bayangan di otak gue nih, kepikiran yang tadi bunyi dok gitu. Dan tahu nggak, di bayangan gue itu kayak kepala gitu. Di bayangan gue tuh kepala yang jedotin ke tembok gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue nggak tahu deh itu gambaran dari mana. Terus gue langsung kayak nampar pipi gue gitu, kayak gitu pelan gitu. Astagfirullahaladzim, apaan sih gue gitu. Terus udah gitu, gue merem lagi kan, berusaha tidur lagi. Gue tarik ya bed cover gue gitu kan. Pas lagi mau tidur tuh, nah jadi kan itu tadi kan posisi gudang sama jemuran itu kan di sebelah kamar gue ya. Tapi di depan kamar gue, di depan pintu kamar gue itu adalah ruang TV. Nah di lantai 2 itu cuman ada kamar gue doang, jadi gak ada orang lain gitu. Nah pas gue lagi berusaha tidur tuh jam 1-an jam 2-an itu, ya Allah merinding lagi gue. Tiba-tiba suara dak dok itu muncul lagi. Tapi sekarang bukan dari arah tembok yang menghadap ke gudang. Sekarang di tembok yang menghadap ke ruang TV. Artinya itu posisinya lebih deket sama gue sekarang lagi tiduran gitu. Wah anjir, dalam hati gue, ya Allah apaan lagi nih gitu kan. Dak dok gitu. Terus suaranya itu gak cuma di satu tempat, dia kayak sambil jalan gitu. Sampailah dia di depan pintu gue, pintu kamar. Nah ruang TV gue itu lampunya selalu nyala, gak pernah gue matiin. Mau siang mau malam selalu gue nyalain. Gue gak pernah matiin lampu. Karena suaranya jalan terus menuju ke pintu, gue gak bisa tidur kan. Akhirnya gue ngikutin dong suara itu. Sampailah kepala gue di bawah pintu. Karena di bawah pintu gue tuh ada kayak kaca gitu. Jadi kalau ada yang lewat, itu kelihatan bayangannya set gitu kan. Nah pas gue lagi menghadap ke pintu, suara dak-dok itu berhenti. Suara itu berhenti, tiba-tiba set, Allahu Akbar, bayangan lewat di depan pintu gue. Gak cuma sekali, dia bolak-balik set. Astagfirullahaladzim, dalam hati gue, ini gak bener sih. Udah gue akhirnya kayak balik lagi ke posisi gue tidur semula. Gue selimutan lagi, gue cek kaki gue masih pakai kaos kaki ya kan, karena gue kedinginan. Tapi yang anehnya ya, rambut gue kuyup banget, basah, keringetan gitu.
Padahal gue kedinginan, tapi gue kayak keringetan gitu, panas dingin gitu kan. Udah astagfirullahaladzim, gue doa. Terus pas gue lagi mau tidur, gue kan merem dulu, dan itu gak langsung tidur kan. Lagi-lagi itu tuh ada bayangan yang kayak kepala, aduh, tahu nggak ya gimana ngegambarin ya? Jadi kayak orang nih nyender di tembok, terus dia kayak roll over gitu, kayak gimana ya, kayak badannya tuh ngeglendot gitulah di tembok sambil ke kanan ke kiri gitu, tapi sambil ngejedotin kepala, aduh. Dan kepalanya itu sampai berdarah gitu. Nah ini cuman bayangan gue doang, dan gue nggak tahu kenapa gue kepikiran itu, mungkin karena kesuges ya. Dan tapi yang bikin gue nggak habis pikir adalah pas gue akhirnya ketiduran ya, jam 1:30 itulah mungkin, suara gedor-gedor itu tuh udah nggak ada, suara dok itu udah nggak ada, dan berubah jadi suara ketukan pintu. Tok, berirama tapi nggak ngegedor, kayak tok. Tiap 3 kali ketokan dia berhenti, ntar diulang lagi, tok, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terus gue, aduh, enggak nih, gue mimpi nih kayaknya gitu. Yang bikin gue sadar kalau itu bukan mimpi apa? Tiba-tiba pintu gue kebuka sendiri, ceklek aja. Dan gue lihat, demi Allah, pintunya kebuka. Gue lihat sendiri itu pintu gue kebuka. Nggak ada apa-apa sih. Tapi gue nggak berani nutup pintu lagi kan. Gue tiduran lagi aja, gue tutupin semua tuh muka gue pakai bed cover ya kan. Gak ada apa-apa sampai beberapa detik kemudian. Allah Akbar, astagfirullahaladzim, gue merinding. Kaki gue, salah satu kaki gue, kaki kiri, itu ada yang megang. Terus itu kerasa banget, tangannya dingin banget. Aduh ya Allah. Terus kaki gue tuh ditarik, terus dibalikin, ditarik, dibalik, kayak dimainin gitu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi dia kayak ngayun gitu. Gak kasar, gerakannya lembut banget. Terus gue cuma ngerasain aja di dalam bed cover, sumpah demi Allah gue gak berani ngeliat apa yang gue rasain itu. Gue cuma ngerasain doang yang gak gue lihat. Walaupun dari dalam bed cover pun gue gak berani lihat. Takut sumpah demi Allah, gue cuma bisa baca doa aja. Gue baca doa, gue gak tahu gimana. Akhirnya kayak gue ketiduran deh. Nah pas gue udah ketiduran, bangun pagi, gue kayak bangunnya tuh bangun kaget gitu, kayak astagfirullahaladzim gitu. Badan gue keringetan, muka gue bintik-bintik merah, tangan gue juga bintik-bintik merah. Kata nyokap gue sih itu kayak keluarnya demam kita gitu. Terus gue langsung kayak, wah, alhamdulillah deh gitu, semalam mimpi aneh banget. Gue pikir kayak gitu kan. Pas gue buka bed cover, tau nggak? Kan gue pakai kaos kaki ya semalam kan, gara-gara gue kedinginan. Kaos kaki gue nggak ada men, yang sebelah kiri. Gue cari aja di bawah kasur nggak ada, di kasur nggak ada, di balik spray pun gue sampai ngebuka spray kasur gue tuh nggak ada. Coba. Terus gue cari di selip-selipan kasur sama tembok nggak ada, di bawah kolong kasur gue nggak ada. Ya Allah, kemana nih? Kok kaos kaki gue hilang? Perasaan gue pakai kaos kaki ya kan tadi malam. Gue udah nggak tahu lagi gue mesti cari di mana. Nah, besokannya itu biasa kan ada asisten rumah tangga gue tuh, gue manggilnya Bude. Si Bude ujuk-ujuk dateng nih ke kamar gue. Dek, udah sembuh gitu kan. Udah nih Bude, badan aku udah enakan sih, cuman masih lemes aja, kata gue gitu kan. Dek,
itu Kosaki adek yang di jemuran. Wah, kata gue. Kosaki apa? Itu yang sama kayak yang adek pakai di sebelah kanan katanya gitu kan. Lah, di mana Bude? Aku bilang. Itu di jemuran. Itu kena darah apa dek? Astagfirullahaladzim kata gue. Maksudnya darah apa gitu? Nih gitu. Diliatin sama Bude. Kosaki gue berdarah nih. Kosaki gue berdarah sumpah. Kayak berdarah. Kayak buat bekas ngelap darah gitu. Ih. Langsung gue lepas kosaki gue yang sebelah kanan. Udah buang aja Bude, gak tahu apaan. Bukan darah kali. Darah deh ini. Tadi Bude nyari-nyari ini apa gitu katanya. Dikiranya kucing gue gak kenapa-napa taunya kata Bude. Ya gitu deh pokoknya. Wah itu serem banget, itu baru kejadian kemarin ini. Terus sekarang badan gue masih lemes. Ya lemesnya bukan karena suhu gue tinggi ya. Suhu gue udah normal sih. Cuman gue kayak lemes aja gitu, udah lagi sakit, dikerjain hantu gitu kan. Astagfirullahaladzim. Yaudah segitu dulu cerita dari gue. Dah. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.